yang selalu memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang nikmatnya tak bisa kita sebutkan satu persatu secara terperinci. Salawat serta salam, marilah kita junjung kepada manusia terhebat, namun tidak pernah merasa dirinya hebat, manusia yang sangat terpuji, namun tidak suka dipuji, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, selamat datang kepada A Didi yang selalu semangat dan tulus serta sepenuh hati memberikan kita ilmu pranikah pada malam ini. Ini udah malam yang kesekiannya buat sharing-sharing ilmu pranikah kepada kita semua. Selamat datang kepada teman-teman yang selalu semangat istiqomah belajar pranikah, bekal kita masa depan dan semoga menjadi amal amal jariah buat kita. Amin. Marilah kita sama-sama buka kelas kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman, biar lebih berkah lagi, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah untuk guru kita, untuk pelajaran kita malam ini, khususnya kepada A.A. Didi. Semoga A.A. selalu Allah berikan kesehatan dan kelapangan dalam urusannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, baik teman-teman, marilah kita sama-sama kembali luruskan niat kita buat bersama-sama belajar ilmu pranikah dari A.A. Didi, karena A.A. Didi ini konsultan pranikah dan juga perkawinan nih. Jadi jangan sia-siakan kesempatan malam ini. Jadi buat teman-teman yang punya keresahan dan pertanyaan tentang pranikah, boleh kita tampung nanti di akhir bersama A.A. Didi. Kepada A.A. disilahkan. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ternuhun Nang Vima selaku moderator kita di kesempatan kali ini ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tes suara A masuk ya? Gambar masuk juga ya? Aman-aman. Aman, alhamdulillah. Semoga Allah menjaga koneksi kita melalui pertemuan malam hari ini ya, agar tidak ada kendala yang berarti, baik dari AA dan juga teman-teman semuanya juga ya. Dan ada mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semuanya ya. Karena sejatinya untuk pertemuan Sabtu itu Sabtu ini dan juga Sabtu depan harusnya diisi oleh Ustadz Bukhari ya, rekan AA juga. Beliau itu dari Ikatan Dai Indonesia. Tapi karena ada agenda lain ya, yang memang ternyata bentrok dengan agenda beliau, sehingga tidak bisa membersamai kita pada kegiatan kelas pranikah batch pertama kita, kayak gitu. Jadi kemungkinan besar untuk pemateri kita secara full akan AA terus ya, sampai dengan kita nanti di pertemuan pekan keempat. Gitu. Ya, insya Allah. Dan untuk itu tadi ya, semoga tetap teman-teman berkenan, terus juga Allah tetap menjadikan pertemuan kita sebagai sarana kita untuk berbagi ilmu dan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan hati kita pada ketawaduan yang sangat luar biasa dalam memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Terus kita juga merapihkan niat-niat kita gitu kan ya. Kita boleh punya motif apapun gitu kan, ikut agenda malam ini, motifnya apa aja terserah, tapi niatnya usahakan tetap niat kepada Allah saja. Gitu ya. Sehingga apapun motivasi kita kayak gitu kan, dia ingin ikut ini karena A, ingin ikut ini karena B, ingin ikut ini karena C, kita teguhkan kembali niat kita bahwa
hadirnya kita malam ini secara virtual di sini di kelas pranikah ini sebagai sarana kita untuk menjemput ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita manusia-manusia yang jauh lebih baik lagi mencintai Allah dan juga mencintai Rasulnya, dan menjadi pribadi Islam yang jauh lebih baik lagi sepanjang hari dan setiap detik kita ya, insya Allah teman-teman. Dan juga jangan pernah lupa untuk senantiasa kita eh, menyanjungkan salawat beserta salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang sesungguhnya tanpa cinta dari Rasulullah tidak akan pernah ada kita, gitu ya. Tanpa dakwah yang Rasulullah lakukan tidak akan pernah muncul diri kita, kayak gitu. Maka untuk itu sejatinya teman-teman, kita yang lebih membutuhkan Rasulullah dibandingkan Rasulullah yang membutuhkan salawat dari kita. Untuk itu maka jangan pernah kita melupakan dalam satu hari untuk tidak pernah bersolawat kepada Rasulullah, kayak gitu ya. Ya walaupun memang ya dalam setiap sholat itu ada kayak gitu. Cuma kadang-kadang kan karena kita mah sudah saking hafalnya kita suka lupa ya, kayak gitu ya. Bahwa sepanjang sholat kita bersolawat kepada Rasulullah tapi hati kita tuh nggak yang benar-benar mengucapkannya, kayak gitu. Maka di luar itu harus secara sadar gitu kan. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, sebagai bentuk pengharapan juga ya, maka bersalawatlah. Nah, gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman, di materi kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang fikih ta'aruf ya. Jadi ini bagian dari eh, fikih munakahat ya. Jadi dalam fikih munakahat itu ada satu bab yang namanya itu ta'aruf, kayak gitu teman-teman. Nah, fikih ta'aruf ini sejatinya sesuatu yang sifatnya kontemporer, karena memang kalau kita telisik lebih jauh itu kan, tidak ada hadis secara spesifik yang mengatur ini, tapi kemudian pendapat-pendapat para ulama yang menghimpun ini semuanya, kayak gitu teman-teman. Ya, jadi memang fikih itu dia berkembang sesuai dengan masa, itu ya. Jadi fikih itu sifatnya tidak kaku. Sesuai dengan kebutuhan nanti akan muncul ilmu-ilmu pembaruan yang kemudian membantu kita untuk bisa hidup secara lebih islami, gitu ya. Jadi tapi secara konsep awal itu sudah ada gitu kan ya, konsep dasarnya itu sudah ada dasar hukumnya. Lantas kemudian di sini para ulama membuat fatwa yang berhubungan dengan kondisi kekinian seperti apa, kayak gitu, gitu ya. Sehingga memang dalam fikih munakahat itu kita menemukan ada sesuatu yang kemudian mendukung aktivitas kita untuk menyempurnakan ibadah dalam menikah atau perkawinan, itu kita kenal dengan nama ta'aruf, dan ta'aruf sendiri itu memiliki tata caranya atau kaifiatnya sendiri, kayak gitu teman-teman ya. Nah di sini untuk kali ini ingin teman-teman juga ikut mencatat, baik itu melalui HP atau apapun itu ya, karena di sini ta'aruf itu sesuatu yang bisa jadi teman-teman akan cukup penasaran ya. Maka sengaja tidak akan memberikan catatan atau slide agar kemudian di sini teman-teman dengan menyengajakan diri mencatat walaupun itu sederhana. Gitu kan ya. Kenapa demikian? Karena dengan kita mencatat, baik itu melalui catatan di pensil ya atau pulpen gitu kan, atau kemudian kita mencatat juga di notes gitu ya, aplikasi notes yang ada di HP kita dimanapun itu akan membuat kita ikut fokus mendengarkan, kayak gitu. Karena ta'aruf itu eh, sekarang gitu ya mengalami pergeseran makna yang luar biasa gitu. Ya, dan berharap teman-teman yang ikut kajian kita pada malam hari ini itu memiliki pemahaman yang utuh terhadap hal ini, kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang maksudnya eh, anak muda zaman sekarang gitu kan selalu ingin menunjukkan simbol-simbol keislaman, selalu ingin menunjukkan simbol-simbol hijrah,
Sehingga mereka menggunakan istilah-istilah agama untuk sesuatu yang sebenarnya tidak cukup syar'i gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, hal-hal semacam ini eh, sebenarnya kalau dilakukan secara tepat ya sah-sah saja ya. Tapi kalau dilakukan itu melewati batas pada akhirnya kan menjadi tidak baik dan akhirnya menjadi kesalahpahaman kayak gitu ya. Apalagi ketika simbol-simbol Islam itu sudah mulai digunakan oleh orang-orang yang menjadi public figure gitu ya. Jadi misalnya, oh iya aku emang ta'aruf sama dia, tapi kemudian dalam prosesnya kok kita ngelihat, oh dia lagi proses ta'aruf ya, tapi kok sering banget jalan-jalan duaan kayak gitu kan. Apakah emang ta'aruf dalam Islam itu seperti itu kayak gitu teman-teman ya. Jadi ada yang seperti itu terus akhirnya ada juga yang ini saya pengen mengenal orang ini, saya akhirnya ta'aruf dengan beberapa akhwat sekaligus kayak gitu ya. Padahal kan ternyata dalam adabnya di agama kita tidak bisa seperti itu ya, gitu. Kita punya adab yang sangat luar biasa dalam menjaga nilai-nilai ta'aruf itu sendiri, menjaga nilai-nilai syariatnya, terus juga menjaga hati dari setiap orang yang melakukan ta'aruf itu. Kayak gitu. Karena nanti itu tadi ya, di lapangan itu ya kalau udah berhubungan dengan kadang anak muda saking cerdasnya, terus juga dengan segala macam pemikiran yang mereka miliki gitu kan, boleh kali nih begini gitu kan ya, tanpa kemudian bertanya terlebih dahulu kepada orang yang mampu atau kepada orang yang memiliki pemahaman di bidang itu. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini eh, kita berharap agar setelah kita mengikuti kajian pada malam hari ini, kita memiliki pemahaman yang utuh terhadap ta'aruf itu sendiri. Nah, gitu ya. Nah, di sini seperti biasa, akan mengizinkan teman-teman yang ingin bertanya dari awal, kalau memang sudah punya pertanyaan, perkenankan kalian untuk menuliskan pertanyaan tersebut di ini ya, di kolom komentar atau kolom chat gitu kan, agar nanti bisa kita baca di akhir sesi. Nah, gitu. Tapi kalaupun nanti mau langsung, boleh juga. Gitu ya. Apalagi misalnya di sini ada yang terkendala masalah jaringan atau apapun itu ya. Jadi semoga kita tetap lancar sampai akhir. Nah, teman-teman, pertama kita akan berbicara dalam fikih ta'aruf itu kita harus paham betul sebenarnya ta'aruf itu kewajiban siapa. Kayak gitu ya. Jadi dalam fikih munakahat bahwa sesungguhnya kewajiban untuk mencari jodoh itu, ya, kewajiban untuk mencari jodoh itu ada pada orang tua, kayak gitu ya. Jadi dan ini tidak bisa diganti, tidak bisa kita eh, tidak bisa digantikan kecuali atas seizinnya, kayak gitu. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang misalnya nanti memperbolehkan, gitu kan ya, karena kurang pemahaman dan lain sebagainya. Tapi terutama untuk anak gadis ya, eh, kewajiban mencarikan jodoh buat buat setiap anak itu ada pada orang tuanya, terutama untuk anak gadis, gitu ya. Yang kemudian ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa karena sekarang orang-orang nyari jodoh udah mulai sendiri-sendiri gitu ya, kayak gitu tanpa kemudian minta izin kepada orang tua, kayak gitu. Nah, jadi buat orang-orang yang paham terhadap agama, itu memang setiap orang tua punya kewajiban untuk memberikan edukasi kepada anaknya, terus memberikan fasilitas kepada anaknya, agar dia sampai ke pelaminan sesuai dengan syariat yang berlaku. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi eh setiap orang tua itu punya kewajiban mengantarkan anaknya sampai dengan ke pelaminan. Dan kewajiban itu tidak pernah gugur. Itu ya. Nah, tapi nanti di sini kita akan berhadapan dengan situasi yang tidak selamanya situasi itu ideal. Kayak gitu, ya. Terus juga bisa jadi karena kurangnya ilmu, maka orang tua juga menjadi kurang paham terhadap bagaimana mencarikan jodoh yang tepat buat anaknya, kayak gitu. Terus juga karena kurangnya lingkungan, ya, misalnya, itu juga membuat orang tua terbatas dalam mencarikan jodoh terhadap anaknya, kayak gitu. Dan lain sebagainya ya. Jadi hal-hal yang membuat
eh, hambatan atau kendala yang dihadapi, maka itu kemudian boleh diserahkan kepada orang yang memiliki pemahaman terhadap fikih munakahat ataupun ta'aruf. Nah, gitu ya. Nah, disinilah kemudian kita akan mengenal bahwa seringkali kan di masyarakat kita ya, kalau ta'aruf itu lewat apa? Oh, ta'aruf itu lewat biro jodoh. Oh, ta'aruf itu lewat guru ngaji. Oh, ta'aruf itu lewat ustadz gitu ya. Lewat murobi, lewat mediator yang kita percayai gitu ya. Baik itu sahabat kita, baik itu kakak kita, baik itu apa ya, teman kantor yang kita tuakan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi tapi di sini yang paling penting adalah teman-teman, melak eee, baik kita menggunakan mediator, siapapun itu, tetap peran orang tua itu tidak boleh kita lepaskan, kayak gitu ya. Jadi peran orang tua itu sampai segitunya, gitu. Karena memang nanti dalam rukun nikah ya, jadi wali itu memiliki peranan yang sentral, ya. Nanti kita akan bahas tentang fikih nikah dan rukun-rukunnya pada bab berikutnya ya teman-teman ya. Jadi di sini hanya sebatas ininya saja ya. Kita menyinggung itu karena di sini berhubungan dengan kaifiat atau tata cara ta'aruf itu sudah pasti akan berkaitan dengan itu kayak gitu ya. Nah, di sini kita harus paham, oh ternyata kewajiban nyariin jodoh itu, terutama untuk anak gadis, itu ada pada walinya, gitu ya. Ada pada orang tuanya. Lebih khusus lagi, ada pada bapaknya, kayak gitu. Dan ini tidak bisa kita lepaskan. Ya, makanya nanti di sini teman-teman yang mau taruh, itu harus minta izin dulu sama orang tua siapapun mediatornya gitu kan ya. Nah, kita bilang gitu kan, ayah saya mohon izin gitu ya, ini ada teman yang mau ngenalin saya kayak gitu kan, atau misalkan kayak gini, ayah boleh nggak kalau saya pengen menikah mencari jodohnya itu melalui guru ngaji saya kayak gitu misalnya ya, kayak gitu, atau misalnya lewat eh, lewat biro jodoh dan lain sebagainya kayak gitu, itu tetap harus atas dasar pengetahuan orang tua kayak gitu ya. Nanti kalau orang tua tidak sepakat bagaimana? Ah, oh ya kan insya Allah ya segala hal itu masih bisa dibicarakan. Kayak gitu. Jadi nanti kita bicara pelan-pelan begini dan begitu gitu kan ya. Kecuali emang ada kondisi yang misalnya mohon maaf orang tuanya itu berbeda agama gitu kan. Atau kemudian orang tuanya itu terlalu saklek, terus juga ada hal-hal prinsip yang mungkin tidak bisa dipahami oleh orang tua. Itu adalah situasi kasus-kasus yang memang eh, cukup unik ya gitu kan. Tapi dalam kasus yang umum gitu kan ya, itu keterlibatan orang tua diusahakan memang cukup besar kayak gitu ya di sini. Jadi nggak yang mentang-mentang kita kemudian oh saya mah udah ngaji di sini saya benar-benar mempercayakan sepenuhnya kepada guru ngaji saya. Tidak seperti itu. Ada adab yang tidak boleh kita langkahi. Ya, sepintar apapun guru ngaji kita, darah itu tidak akan pernah mampu digantikan. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Misalnya mohon maaf gitu, mungkin bahasa kurang berkenan. Sebodoh apapun orang tua kita dalam bab agama, tetap tidak bisa digantikan oleh peran orang lain yang mungkin secara keilmuan mereka jauh sangat luar biasa. Kayak gitu. Tapi itu tadi dengan beberapa situasi tertentu, maka hal-hal tersebut itu bisa kita bicarakan gitu ya. Nah, harap untuk bab ini teman-teman cukup paham, kalaupun tidak nanti boleh ditanyakan kalau ada kasus-kasus tertentu yang memang tidak sesuai dengan apa yang sampaikan barusan. Kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya lagi teman-teman, maka yang perlu menjadi catatan kita juga, orang yang menjadi mediator itu haruslah orang yang benar-benar paham terhadap fikih ta'aruf dan juga fikih munakahat. Gitu ya, karena nanti buat kita orang Islam pernikahan itu merupakan sesuatu hal yang sakral ya. Pernikahan itu buat kita adalah sesuatu yang sangat suci gitu kan. Cuma gara-gara masalah ijab kabul ya akan nikah, semua hal itu berubah dan kita rombak. Yang sebelumnya haram kemudian menjadi halal.
yang sebelumnya itu asing kemudian menjadi sesuatu yang akan dengan mudahnya untuk, harus kita dekati kayak gitu ya. Maka kemudian di sini kayak hal-hal semacam itu harus menjadi prinsip buat kita, gitu ya. Jadi, atau jika, saya mediatornya teman dekat saya, gitu kan ya. Nggak apa-apa gitu kan, kalaupun nanti yang menjadi mediatornya itu adalah teman kita ngenalin sama orang yang dia anggap baik, tapi tetap usahakan kita punya konsultan gitu ya bahasanya itu, yaitu orang yang paham gitu kan. Dan tetap bertanya gitu kepada orang tersebut ya, guru ngaji atau siapapun itu. Pokoknya yang harus paham dengan, nilai-nilai atau adab-adab yang berkaitan dengan, fikih nikahnya, kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Agar kemudian kita juga nggak yang cuma kita ngelihat, "Oh, secara fisik saya udah cocok banget, gitu kan ya. Udahlah pengen banget lah besok jadiin gitu misalnya ya. Kan nggak begitu teman-teman ya, karena seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, kalau kita selalu melihat pernikahan dalam sudut pandang materi aja, itu ya salah-salah nanti kita bisa tekor gitu ya ke depannya gitu. Tapi banyak hal gitu yang perlu kita perhatikan. Jadi ada hal-hal prinsip gitu kan, eee, dan itu tadi orang-orang yang paham agama mereka akan memiliki sudut pandang yang mungkin bisa jadi di luar sesuatu yang tidak pernah bisa kita tangkap sebelumnya, di luar dari sesuatu yang tidak pernah bisa kita lihat sebelumnya, kayak gitu. Misalnya menurut kita, "Ini gimana ya, kayaknya dia bukan anak pengajian," kayak gitu kan, eee, terus akhirnya, eee kalau menurut, kita udah nanya gitu ya ke ustad gitu, "Ustad ini ada yang ngajak saya ada yang mengenalkan saya kepada seorang ikhwan atau seorang akhwat, tapi, gimana ya, dia biasanya ikhwan nanya gitu ya, tapi dia belum berkerudung, akhlaknya gini 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 gini," gitu kan, misalnya seperti itu, gitu kan. "Apakah nanti begini begini begini?" Mungkin bisa jadi orang yang paham agama akan melihat gitu kan. Oh iya, bisa jadi walaupun dia belum berkerudung, tetapi ternyata kita bisa melihat motif kenapa dia belum berkerudung itu karena apa, gitu kan ya. Jadi, tidak selamanya orang yang belum menutup aurat itu, belum baik gitu misalnya ya. Begitupun sebaliknya gitu kan, ini, saya udah ini banget dia alhamdulillah, anak pengajian gitu kan, luar biasa begini begini begini, catatannya gini 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 gitu kan. Jadi karena memang, yang perlu kita catat teman-teman, eee, kita itu, eee, dalam menikah itu ya, itu kita tidak menikahi simbol-simbolnya gitu kan, ya. Karena anak muda kadang-kadang suka tertutup gitu sudut pandangnya itu kan, karena melihat, "Oh iya, ini, simbol" maksudnya secara simbolik agamanya itu terlihat demikian luar biasa gitu kan. Tapi nilai-nilai karakter atau pendewasaan dirinya itu belum muncul, kayak gitu ya. Kayak gitu. Oh ini, anak pengajian A, ini anak hijrah A, sudah begini begini begini, tapi dalam nilai karakternya ternyata belum, kayak gitu ya. Dan di lapangan kadang terjadi seperti itu teman-teman, gitu kan ya. Sementara yang lebih kita butuhkan dalam pernikahan itu bukan cuma, simbol-simbol kesolehannya gitu kan ya, yang harus terlihat, tetapi juga nilai-nilai Islam yang mengkarakter gitu kan, yang itu lebih kita butuhkan. Nah, sebagai orang yang masih sangat muda, kita butuh orang yang paham. Kayak gitu. Itulah kenapa tadi ya, diharapkan mediator kita adalah orang yang paham. Agar membantu kita untuk bisa melihat lebih lanjut calon pasangan kita ke depannya seperti apa, kayak gitu. Termasuk juga melihat kitanya juga seperti apa. Mungkin bisa jadi si calonnya insya Allah sudah baik, tapi ternyata masih ada, yang buruk di kitanya gitu ya, PR di kitanya yang itu perlu diselesaikan gitu misalnya. Nah itu kita pun harus terbuka ya seperti itu, kayak gitu teman-teman ya. Jadi, eee, hal ini kenapa benar-benar, kita jadikan catatan karena itulah yang terjadi saat ini teman-teman. Ya, jadi walaupun, misalnya dulu pernah ada yang menyampaikan gitu ya, bahwa faktor terbesar dalam perceraian itu karena faktor ekonomi gitu ya. Pada kenyataannya sebenarnya tidak yang gitu-gitu amat gitu ya. Karena faktor terbesar dalam perceraian itu ekonomi yang disebabkan oleh kurangnya
keimanan. Kayak gitu ya. Jadi jadi gini teman-teman, baik si ikhwannya atau si ahwatnya gitu kan ya, seorang laki-laki yang beriman tidak akan mungkin menzolimi istrinya sampai tidak memenuhi hak-haknya. Kayak gitu ya. Dan seorang perempuan yang beriman tidak mungkin tidak memahami kondisi suaminya dalam kondisi susah. Kayak gitu. Jadi imanlah kemudian yang menyatukan keduanya. Kayak gitu ya. Ya, masalahnya kayak gitu. Bukan cinta lagi di situ ya. Cinta mah akan habis ketika memang 2 bulan nggak dikasih makan juga ya. Kita nggak akan bisa bilang makan tuh cinta. Lapar mah lapar aja. Kayak gitu kan ya. Tetapi dahulu misalnya ya ketika Siti Fatimah itu menangis gitu kan. Rasulullah datang, Siti Fatimah menangis di situ ketika Rasulullah bertanya, "Kenapa kamu menangis, Nak?" gitu kan. Terus Siti Fatimah itu beliau enggan menjawab gitu karena khawatir jawabannya itu membuka aib suaminya, tapi kemudian ayahnya itu datang sambil membelai lembut pundak anak tercintanya gitu kan, yang bertanya lagi, "Kenapa kamu menangis, Nak?" Akhirnya Siti Fatimah dengan berat hati bilang bahwa sesungguhnya tidak ada sedikit pun gandum yang dia bisa masak hari itu, gitu kan ya, kayak gitu. Maka kemudian di sana Rasulullah itu langsung pulang gitu kan ya, mengambil gandum yang tersisa di rumahnya, terus membawakan itu kepada Siti Fatimah dan menyuruh Fatimah segera memasakkan gandum tersebut untuk dihidangkan kepada suami dan juga anaknya. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi di sini betapa luar biasanya ya seorang anak dari manusia paling mulia gitu kan. Ya, anak seorang nabi gitu, demikian menjaga izah suaminya kayak gitu kan. Sangat luar biasa kayak gitu ya. Dan di sini Rasulullah juga karena memang manusia paling mulia ya. Rasulullah tidak pernah memarahi Ali hanya karena faktor tidak bisa memberikan makanan gitu kepada istri dan juga cucunya gitu ya. Kepada anak dan juga kepada cucu Rasulullah SAW kayak gitu. Ya, jadi tadi ya sebenarnya faktor ekonomi bukan faktor terbesar, tetapi faktor terbesar seorang bercerai itu karena memang permasalahan di bab iman. Kayak gitu teman-teman. Nah, itulah kenapa kita penting sekali untuk memiliki mediator atau orang yang membantu kita dalam ta'aruf, yaitu orang yang paham. Kayak gitu ya dalam agama agar membantu kita melihat sesuatu dalam sudut pandang yang jauh lebih luas. Kayak gitu. Nah, secara umum tadi ya, yang pertama tadi A sampaikan itu, kewajiban dalam mencari jodoh seseorang, khususnya seorang gadis, itu ada pada orang tuanya. Lebih spesifik ayahnya. Ya. Terus yang berikutnya, catatan yang kedua adalah ketika kita mempercayakan seorang mediator, maka usahakan mediatornya itu adalah orang yang paham terhadap nilai-nilai agama, kayak gitu. Karena pernikahan itu luar biasa gitu, itu hal yang sakral buat kita, kayak gitu, teman-teman. Nah, yang berikutnya yang mau kita bahas adalah adab, ya. Kita udah mulai masuk nih di bab adab ta'aruf, ya, kayak gitu. Nah, di sini nanti kalau kita berbicara adab ta'aruf, nanti kalau kita ikut pengajian, wajar kalau misalkan, di Ustadz yang sono, ini adab ta'arufnya ada banyak banget, sampai belasan, kayak gitu. Alhamdulillah, gitu kan ya. Di Ustadz yang ini malah sedikit banget, dia mah adabnya itu cuma 3, kayak gitu ya. Karena memang itu tadi, sebenarnya kalau untuk adab ta'aruf ini, itu tergantung dari ulama siapa kita mendapatkannya, kayak gitu ya. Nah, kalau di sini AA hanya akan menyimpulkan pada 5 hal eh, inti saja. Nanti dari situ kemudian anak-anak poinnya itu tergantung dari si ustadznya yang menjelaskan seperti apa kayak gitu teman-teman ya. Kayak gitu. Ini adalah 5 poin yang kemudian disepakati oleh jumhur ulama gitu ya. Yang emang menjadi adab kita dalam melakukan ta'aruf. Gitu. Jadi adab yang paling pertama adalah teman-teman, nomor 1 itu niat ikhlas lillahi ta'ala. Kayak gitu ya. Jadi tadi kan kita berbicara motif saya ta'aruf A, B, C, D silahkan. Gitu ya. Saya ta'aruf karena saya udah trauma banget lah dengan pacaran, akhirnya saya mau ta'aruf. Motifnya seperti itu, tapi niatnya harus kita ubah lagi.
ya, niatnya lillahi ta'ala. Motifnya karena, ya habis kalau bukan karena ta'aruf, apa ya, saya emang nggak tahu, bagaimana lagi caranya, kayak gitu ya. Jadi kalau motif boleh apapun, tapi untuk niat tetap harus lillahi ta'ala ya, teman-teman. Karena emang ini menjadi poin buat kita gitu ya, bahwa sesungguhnya dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, kita benar-benar menyerahkan sepenuhnya urusan kita dalam bab ta'aruf ini, teman-teman. Kayak gitu ya. Karena kita bukan yang nggak boleh main hati, tapi di sini ta'aruf dengan pacaran itu memang bedanya di situ. Kalau pacaran itu kita bucin ya, membabi buta gitu kan. Kalau ta'aruf kita masih harus merasionalisasikan semuanya. Kayak gitu teman-teman. Ya namanya ditolak mah ya, sakit hati itu wajar. Ya enggak? Toh kita memang punya hati gitu kan. Orang mau sekepala batu apapun ya, mau hatinya udah sekeras apapun, itu pernah yang namanya sakit hati mah ya, kayak gitu. Bahkan Rasulullah juga sama teman-teman ya. Mungkin ini bukan sejarah yang familiar ya. Rasulullah itu sebelum menikah dengan Siti Khadijah itu pernah suka sama perempuan ya, yang si perempuan ini sebenarnya masih masih kerabat sendiri kayak gitu. Terus Rasulullah melamar si perempuan tersebut tapi ternyata ditolak kayak gitu. Ya, jadi sebelumnya Rasulullah pernah jatuh cinta ya, Rasulullah pernah pernah punya kecenderungan kepada seseorang dan ternyata bahkan seorang Rasul saja pernah kayak gitu ya. Kisah cintanya tidak selalu mulus gitu kan ya. Lah apalagi kita ya dapat wahyu juga enggak gitu ya, surga juga belum pasti gitu kan. Wajar kalau kita juga sakit hati atau ditolak. Nah gitu, cuma itu tadi dalam ta'aruf itu aspek rasionalitasnya itu jauh harus lebih dikedepankan daripada bermain rasa. Jadi perbedaannya kayak gitu teman-teman. Ya, maka nanti dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, ketika pun misalnya ta'aruf pertama itu tidak berjalan mulus, insya Allah kita lanjut ta'aruf kedua, semoga berjalan mulus dan berikutnya gitu kan ya. Kalau nanti misalnya kita minta izin gitu kan ya ke guru ngaji kita, Ustadz, apa Ustazah, mohon maaf saya kayaknya ta'aruf yang kemarin itu cukup bikin hati saya agak gimana gitu ya. Jadi saya minta waktu dulu lah gitu untuk merapihkan hati saya gitu. Mungkin saya baru pengen ta'aruf lagi nanti setelah 3 atau 6 bulan berikutnya kayak gitu. Sah-sah saja. Nah gitu ya. Asal jangan terlalu kita membatasi diri gitu ya. Tetap harus sadar bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu sangat terbuka luas. Kayak gitu teman-teman ya. Artinya kita boleh punya kesedihan, kita boleh sakit hati, tetapi juga jangan berlarut-larut gitu. Karena insya Allah di balik itu semuanya sebenarnya justru ya kalau kita ditolak kita harus bersyukur. Artinya kita dijauhkan dari orang yang bukan jodoh kita dan insya Allah semakin didekatkan dengan yang jadi jodoh kita. Ya, gagal dengan si A, gagal dengan si B, gagal dengan si C karena mungkin bisa jadi jodoh kita si D dan rangkaiannya harus ketemu A dulu, ketemu B dulu, ketemu C dulu kayak gitu. Ya, jadi insya Allah itu merupakan sesuatu yang memang sepatutnya. Mungkin banyak PR gitu kan ya. Mungkin karena kita merasa kita ganteng, mungkin karena kita merasa kita cantik, tapi ternyata kok dalam ta'aruf mah tidak semudah itu gitu ya. Ya namanya orang ya, itu kan teman-teman. Maka dari itu dalam ta'aruf niat ikhlas lillahi ta'ala itu penting banget untuk ada di dalam azam kita kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus adab yang kedua apa nih? Adab yang kedua itu adalah menjaga kesopanan dan batasan secara syar'i, teman-teman. Ya, jadi bahkan dalam situasi tertentu, ketika si mediatornya itu, misalnya kita sebut saja guru ngaji kita ya, ustadz ustadzah kita, yang kemudian belum ngasih nomor HP si calon, ya nggak perlu kita minta kayak gitu ya. Karena mungkin misalnya guru ngaji kita tuh menganggap khawatir kalau dikasih nomornya sekarang mah malah jadi chatting-chattingan kayak gitu kan ya. Ini kan baru taruh, nikahnya masih lama kayak gitu kan. Jadi khawatir udah jatuh cinta duluan gitu kan. Akhirnya ketika nanti gagal di tengah jalan, sakitnya luar biasa kayak gitu. Terus yang berikutnya lagi teman-teman, dalam adab ta'aruf itu ya tadi kan ya
menjaga kesopanan dan juga batasan, maka sesungguhnya dalam ta'aruf kita belum boleh memproklamasikan dengan siapa kita ta'aruf kecuali sudah sepakat untuk khitbah. Kayak gitu ya. Ini perlu dipahami teman-teman. Karena orang-orang zaman sekarang itu baru aja ta'aruf udah ngomong-ngomong. Gitu kan ya. Oh iya nih gue dulu ta'aruf sama ini. Gitu. Nggak boleh itu. Gitu ya. Atau oh iya nih gue emang lagi ta'aruf nih sama yang ini. Gitu kan. Itu juga nggak boleh. Ta'aruf itu adalah sesuatu yang harus kita jaga. Gitu kan ya. Jadi kita tidak diperkenankan untuk memproklamasikan diri dengan siapa kita ta'aruf. Bahkan hal-hal yang dibicarakan dalam ta'aruf itu tidak boleh keluar dari siapa saja orang yang hadir pada saat itu. Gitu ya. Misalnya kita ta'aruf dihadiri oleh atau melibatkan guru ngaji kita, guru ngaji laki-laki, guru ngaji perempuan, pihak laki-laki, pihak perempuan. Jadi 4 orang ya. Nah, artinya di luar 4 orang ini, hal yang dibicarakan dalam ta'aruf itu nggak boleh keluar. Kayak gitu teman-teman. Kalau sama orang tua boleh nggak? Boleh orang tua mah ya. Gitu. Tapi situasional gitu kan, apakah hal tersebut itu bagus untuk dibicarakan atau tidak, karena nanti akan berkaitan dengan aib-aib juga. Pada saat nazar itu kan nanti banyak hal yang boleh kita tanyakan kan, termasuk penyakit pribadi, aib pribadi, itu kalau itu berhubungan dengan visi misi pernikahan kan boleh untuk disampaikan, boleh untuk ditanyakan kayak gitu. Walaupun hak untuk menjawab itu akan dikembalikan kepada masing-masing ya, kayak gitu kan. Karena memang tidak semua aib itu boleh untuk kita umbar. Nah, teman-teman, nah aib-aib yang ada selama ta'aruf itu tidak boleh, haram hukumnya, disampaikan di luar forum, kayak gitu. Udah sama kita ngomong, "Eh, lu kan kemarin ta'aruf sama si ini." Oh, dia udah sampai tahu tuh, gitu kan. Artinya kita udah ngumbar-ngumbar ta'aruf kita. Itu sudah merupakan sebuah keharaman. Ditambah lagi kita ngomong, "Oh iya gue nggak jadi, nggak lanjut ta'aruf sama dia, soalnya dia gini-gini sih." Nah, itu sudah keharaman yang kedua, teman-teman. Itu dosanya besar. Kayak gitu ya. Jadi, mengumbar aib, calon, orang atau mengumbar aib, partner ta'aruf kita ya, ke orang lain yang tidak berkepentingan, itu haram hukumnya. Dan ini adalah adab yang harus dijaga, gitu kan ya. Harus dijaga banget. Bahkan kita ta'aruf dengan siapapun, sebisa mungkin itu tidak diketahui, kayak gitu. Apalagi sampai kita omongin, gitu kan, sama anak pengajian, kadang-kadang suka kayak gitu. "Eh, oh lu udah hitbah sama si ini?" "Iya, alhamdulillah hitbah lancar." "Oh, iya tuh dulu tuh ya, gue pernah mau ta'aruf sama dia." Kayak gitu kan. Wah, itu nggak boleh teman-teman, yang seperti itu ya, dan itu haram, kayak gitu kan. Satu sisi juga itu tidak ada etikanya, adabnya itu kurang, kayak gitu ya. Maka kalaupun kita pernah ta'aruf dengan orang tersebut, jangan disampaikan. Jaga lisan kita, jaga hati kita. Karena khawatirnya juga orang tersebut tidak berkenan. "Oh, lu pernah ta'aruf sama dia, terus kenapa nggak jadi?" Akhirnya kita jadi kayak ditanya kayak gitu, kita jadi kayak ngomong kejelekannya deh. "Iya, gue nggak jadi soalnya dia gini 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 sih." Dan akhirnya orang tersebut jadi kepikiran kan? Ya. Nah, makanya itu tadi, hal-hal yang dibicarakan selama ta'aruf itu tidak boleh keluar dari orang-orang yang berkepentingan. Dan itu adalah sebuah adab ya, teman-teman ya, gitu. Yang harus kita jaga. Termasuk juga si mediatornya juga sama, gitu ya. Nggak yang kemudian dia guru ngaji, nggak yang kemudian dia ngerti agama, seolah-olah dia mendapatkan legitimasi untuk membicarakan orang lain. Iya nih lah yang ngurusin taruh si ini sama si ini, gitu kan. Apalagi sampai ngomong keburukannya gitu kan. Susah banget nih orang diaturnya gitu. Kadang-kadang suka seperti itu. Jangan teman-teman ya. Kayak gitu. Kecuali kalau memang sudah misalkan disepakati akhirnya dari ta'aruf itu berlanjut ke khitbah atau berlanjut ke lamaran gitu kan. Gitu, maka itu baru boleh diproklamasikan gitu. Alhamdulillah ta'aruf sudah selesai, insya Allah saya akan melamar si Ahwat ini, kayak gitu. Itu dibolehin, ngasih tahu, kayak gitu kan. Terus nanti ada yang nanya, gimana kemarin pengalaman ta'arufnya? Kita ngejelasin hikmahnya tanpa menyebutkan aibnya, itu diperbolehkan juga untuk jadi bahan pembelajaran.
gitu ya teman-teman ya. Tapi itu tadi kalau emang nggak lanjut haram hukumnya kita menyampaikan itu. Nah itu baru adab yang kedua ya. Jadi adab yang pertama itu niat lillahi ta'ala. Yang keduanya adalah menjaga kesopanan dan batasan, terutama yang berkaitan dengan aib gitu teman-teman. Terus adab yang ketiga adalah eh, konsultasi dengan orang tua dan ahli ilmu gitu ya. Jadi tadi yang AA sebutkan sebelumnya itu kan bahwa eh, ketika kita pakai mediator, terus apalagi kalau mediatornya ternyata memang bukan orang yang paham agama, maka artinya kita harus punya orang yang mengerti ilmunya untuk menjadi dalam tanda kutip penasehat spiritual kita, gitu ya, agar tetap menjaga kondisi ta'aruf sesuai dengan syariatnya, terus juga sesuai dengan apa yang kita butuhkan juga, kayak gitu teman-teman. Terus yang keempat apa lagi nih? Yang keempat adalah adab yang keempat itu menjadikan ilmu dan iman sebagai sandaran pokok kita. Ya, jadi jangan terlalu banyak melibatkan hawa nafsu gitu ya. Teman-teman juga harus jaga, apalagi ini mohon maaf, kadang-kadang karena faktor usia kita merasa usia kita sudah eh, terlalu matang ya, gitu kan. Aduh, udah usia segini, udahlah dapat yang ada aja gitu kan ya. Teman-teman, mau ngasih cerita gitu kan bahwa sesungguhnya dulu Siti Khadijah itu ya. Siti Khadijah itu sangat luar biasa seorang wanita mulia yang bahkan eh, beliau itu nggak gampangan dalam memilih jodoh. Yang melamar beliau banyak ya. Bahkan Abu Jahal pernah melamar beliau juga kayak gitu kan ya. Tapi Siti Khadijah itu bertahan ya, bertahan. Dia benar-benar nyari sosok laki-laki yang memang sesuai dengan apa yang eh, di diinginkan oleh oleh hatinya gitu ya, oleh nilai-nilai kesolehan yang dia inginkan. Sehingga akhirnya beliau ketemu satu orang pemuda baik, tapi qadarullah Allah mengangkat usianya, meninggal, kayak gitu kan ya. Akhirnya datang lagi yang kedua, kayak gitu, meninggal juga, kayak gitu. Sampai yang ketiga itu ketika beliau melihat Rasulullah gitu kan ya, karakternya seperti apa, kesolehannya itu bagaimana, kayak gitu ya. Sampai kemudian di situ barulah beliau menjatuhkan pilihannya kepada Rasulullah, kayak gitu ya. Dan di sini beliau meminta bantuan kepada eh, pelayannya yang bernama Maisarah gitu ya. Nah gitu. Teman-teman ini kadang-kadang hal yang lucu di Indonesia ya. Mohon maaf di sini kalau ada yang namanya Maisarah ya. Gitu. Jadi Maisarah itu laki-laki ya. Zaman dahulu itu maksudnya di Arab itu Maisarah itu nama laki-laki. Tapi kalau di kita kan Maisarah itu nama perempuan ya. Kayak gitu. Jadi orang yang mencomblangi Rasulullah eh, dengan Siti Khadijah itu namanya Maisarah dan Maisarah itu adalah laki-laki kayak gitu. Dan kemudian beliau banyak bertanya kepada Rasulullah gitu kan ya. Terus juga beliau yang kemudian itu bahasanya juga pelan loh gitu kan. Karena beliau juga menjaga izahnya eh, atasan beliau gitu kan yang menjaga izahnya Siti Khadijah kayak gitu kan ya. Jadi beliau kayak nanya-nanya gitu kan ya, sebelumnya nanya juga kepada Rasulullah. Beliau memastikan gitu kan apa Rasulullah juga punya kecenderungan kepada Siti Khadijah atau tidak. Jadi nggak yang kemudian tiba-tiba datang gitu kan ya, wahai Muhammad, ini sesungguhnya Siti Khadijah menyukaimu gitu. Nggak kayak gitu teman-teman, bahasanya itu lembut gitu kan ya, berkata gini 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 gitu kan, memuji kebaikan Siti Khadijah di hadapan Rasulullah, sampai kemudian bertanya apakah engkau tidak memiliki ketertarikan kepada Siti Khadijah kayak gitu kan ya. Terus akhirnya Rasulullah itu menjawab sebenarnya punya, tapi tidak mungkin orang seperti Siti Khadijah akan menyukai saya juga. Kata Maisarah, belum tentu itu kan ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi Maisarah itu pintar untuk menyampaikan visi misi ta'arufnya kayak gitu ya. Sehingga akhirnya di situ memberikan kepercayaan diri kepada Rasulullah untuk melamar Siti Khadijah kayak gitu teman-teman. Jadi tidak mungkin tidak seperti yang disampaikan sebelumnya gitu kan ya, oh perempuan juga boleh kok melamar laki-laki gitu, tidak seperti itu gitu kan ya, yang melamar itu tetap si laki-lakinya, tapi tadi ya cara Siti Khadijah itu menyampaikan
maksudnya itu sungguh sangat elegan kayak gitu ya. Dan ini bisa kita tiru juga. Gitu teman-teman. Ya, dan itu tadi kita belajar dari Siti Khadijah ketika menjadikan ilmu dan iman sebagai sandaran beliau dalam mencari jodoh. Penantian beliau selama ini ternyata terbayarkan, gitu ya. Jadi, walaupun beliau harus menunggu sampai dengan usia 40 tahun, ternyata yang beliau dapatkan adalah laki-laki paling mulia, gitu kan ya. Coba bayangkan itu, Masya Allah ya. Insya Allah kalau sudah jodoh demikian. Kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah adab yang kelima, teman-teman. Adab yang kelima adalah kita mengistiqomahkan istikharah sepanjang waktu. Gitu ya. Ini juga pernah menjadi pertanyaan di pertemuan kita yang kemarin ya. Gitu. Nah, di sini ketika kita ta'aruf dalam prosesnya itu teruslah istikharah. Ya gitu kan ya. Di sini tekankan lagi bahwa istikharah itu bukan tentang bagaimana kita memilih seseorang, tetapi istikharah itu tentang bagaimana kita menyerahkan semua keputusan kita kepada Allah, melibatkan Allah dalam setiap keputusan yang kita ambil, sehingga nanti apapun pilihan yang kita ambil, Allah akan membackup kita, Allah akan menolong kita, dan Allah akan menyelamatkan kita dari pilihan-pilihan yang salah atau tidak tepat. Kayak gitu teman-teman. Gitu ya. Maka istikharah menjadi jaminan kita dalam menentukan pilihan. Kayak gitu. Dan yang seperti saya sampaikan juga pekan lalu bahwa istikharah itu tidak selalu tentang aduh nih saya tiba-tiba mendapatkan keyakinan begini gitu. Enggak. Atau ini saya udah 3 malam bermimpi gini gini gini. Enggak begitu. Kayak gitu kan ya teman-teman. Bahkan ketika kita merasa saya belum punya pilihan yang ajeg gitu kan ya. Tapi kemudian tetap harus memilih gitu kan. Insya Allah apapun pilihan yang kita ambil, Allah akan selalu membersamai kita. Allah akan selalu menolong kita. Jadi istikharah itu seperti itu. Tentang bagaimana kita menyerahkan semua pilihan itu kepada Allah. Kayak gitu ya. Nah, itu tentang adab ta'aruf ya. Jadi adab ta'aruf itu ada 5. Sampaikan lagi untuk kita review. Yang pertama itu niat lillahi ta'ala. Yang keduanya menjaga kesopanan dan batasan, terutama dalam menjaga aib. Yang ketiga adalah konsultasi dengan orang tua dan juga ahli ilmu. Yang keempatnya, menjadikan ilmu dan iman sebagai sandaran kita. Yang kelima, terus istikharah sepanjang aktivitas ta'aruf kita. Itu ya. Bahkan pada saat kita sampai dengan menikah pun sangat dianjurkan untuk terus istikharah walaupun proses lamarannya sudah terlewati. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita baru masuk ke kaifiat ta'arufnya teman-teman ya. Tata cara ta'aruf itu. Jadi tadi kita membahas tentang hal-hal yang perlu kita ketahui tentang ta'aruf, terus kita membahas tentang adab-adab dalam ta'aruf, dan yang sekarang mau kita bahas adalah tata cara ta'arufnya. Ya gitu. Nah, di sini tata cara ta'arufnya itu yang paling pertama adalah kita mencari mediator atau guru terlebih dahulu. Tuh ya, guru ngaji siapapun itu yang ingin kita jadikan mediator gitu ya. Kalau saya udah ada orangnya gimana, gitu ya. Misalkan tidak ada mediator, tiba-tiba ada yang datang kayak gitu kan ya. Ini seseorang tiba-tiba menghubungi saya. Nah, di situ justru poinnya teman-teman. Maka carilah mediator. Kalau kamu memang sungguh-sungguh ingin eh, mengenal saya, ya sudah. Yuk kita cari mediator sebagai atau kita cari orang sebagai yang kita jadikan mediator kita untuk melakukan ta'aruf. Nah, gitu teman-teman. Ya, misalkan bisa jadi ini dia mah sebenarnya teman kuliah saya gitu kan, atau dia teman kantor saya gitu kan, atau dulu kita pernah satu SMA udah lama nih nggak ketemu, terus tiba-tiba ya emang dulu juga kita sering suka gitu kan, nggak apa-apa teman-teman, tetap eh, kita harus cari orang untuk menjadi mediator kita walaupun orang yang ta'aruf dengan kita itu pernah kita kenal sebelumnya gitu ya. Apalagi kalau ternyata memang kita masih dalam kondisi nol gitu ya. Artinya saya sudah punya keinginan untuk menikah, tapi saya belum tahu akan menikah dengan siapa. Maka disitulah kita mencari mediator, kayak gitu ya. Misalkan melalui guru ngaji atau apapun itu, atau dalam komunitas-komunitas kesolehan gitu kan ya. Kita minta bantuan. Saya ini udah pengen menikah nih, gitu kan ya. Tolong dong dibantu, kayak gitu misalnya ya. Jadi,
mencari guru mediator atau biro jodoh atau mak comblang gitu kan ya, itu menjadi salah satu cara kita untuk melakukan ta'aruf. Lagi ya teman-teman ya, itu nomor satu. Nah, nomor duanya adalah kita kemudian bertukar biodata, CV, atau proposal pernikahan. Nah, kalau yang umum, yang lazim dilakukan dalam komunitas-komunitas pengajian itu misalnya ya, misalkan kalau kita nih, kalau A nih punya binaan-binaan gitu kan, nanti kalau mereka usianya sudah cukup, biasanya A suka bertanya gitu, "Antum sudah siap menikah apa belum?" Gitu kan. Kalau dia bilang, "Insya Allah A sudah siap," ya sudah yuk bikin bikin biodata ta'arufnya. Kalau bisa sih berikut dengan proposal pernikahan agar kemudian uh, kita bisa mempelajari visi misi dalam menikahnya seperti apa. Nanti kemudian di situ uh, yang kita lakukan ya sebagai seorang mediator, kita mencari guru ngaji, akhwat, kayak gitu kan, terus kita menyatakan, Ustazah ada tidak binaan Ustazah yang punya kriteria begini, 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 karena binaan saya sedang mencari akhwat dengan karakteristik yang seperti ini untuk ta'aruf kayak gitu misalnya. Ya, jadi kita bikin dulu tuh biodata terus juga atau kurikulum vitae-nya ya, tapi kurikulum vitae-nya berbeda ya dengan yang buat pekerjaan. Ini lebih yang berhubungan dengan biodata untuk menikah. Banyak kok di internet juga sekarang mah udah banyak, teman-teman tinggal cari ya biodata ta'aruf, itu nanti banyak contohnya. Atau proposal pernikahan, itu nanti banyak contohnya. Kayak gitu ya, tapi bukan proposal pernikahan untuk IO ya, kayak gitu. Nanti kalau proposal pernikahan buat IO mah nanti yang di situ ada harga catering, harga mua, ya harga foto, fotografer gitu kan. Bukan yang seperti itu. Tetapi lebih kepada visi misi kita dalam menikah. Jadi setelah kita punya biodata, nanti kita serahkan kepada mediator kita, kepada guru ngaji kita, kepada orang tua kita. Nah, nanti disitulah kita akan bertukar biodata gitu kan ya. Nah, setelah bertukar biodata, seringkali di sini kita seorang mediator itu masih tetap menjaga adab ya, di mana dirahasiakan juga kayak gitu ya. Misalnya eh, si A kita pertemukan dengan si B melalui mediator masing-masing mediatornya ya. Misalnya mediatornya Ustadz A dan mediator ahwatnya Ustadzah B gitu kan. Nanti si Ustadz A dengan Ustadzah B ini bertukar biodata. Nanti dikasih gitu. Misalnya di sini Ustadz A itu langsung ngasih kebinaannya, kan? Ini ada biodata ahwat yang masuk, kayak gitu ya. Kamu pelajari dulu kecenderungannya bagaimana, istihoroh dulu, kayak gitu ya. Nanti Ustazah B juga seperti itu juga kebinaannya. Ini ada Ikhwan yang menawarkan biodata kamu, pelajari dulu, kayak gitu ya. Nanti dari sini setelah ada waktu yang disepakati, misalnya, oh 3 hari untuk mempelajari ini, istihoroh dulu gitu misalnya ya. Terus nanti ditanyakan gitu, gimana, mau lanjut nggak buat eh, untuk ta'aruf berikutnya, kayak gitu kan. Ya, nanti misalkan eh, ternyata menolak, oh kalau nolak ya udah, berhenti sampai di situ teman-teman. Kayak gitu ya, dengan no hard feeling ya, jadi kita nggak yang kemudian, karena kita juga kan tidak tahu juga ya, gitu kan. Terus karena belum kenal benar-benar juga baru tukar biodata aja, belum yang benar-benar tahu kan. Jadi insya Allah no hard feeling. Terus juga kalau ternyata lanjut ya, misalkan oh iya insya Allah saya lanjut. Gitu. Terus dari pihak ahwatnya juga oh iya Ustazah insya Allah saya lanjut. Maka kemudian tahap berikutnya adalah nazor. Nazor itu adalah aktivitas ta'aruf berikutnya di mana kita mempertemukan kedua belah pihak untuk saling melihat, saling diskusi, menyampaikan visi misi dan lain sebagainya. Kayak gitu teman-teman. Ya nanti dipertemukan gitu kan ya. Nah pada aktivitas nazor inilah kemudian kita harus benar-benar menjaga aib di sana karena itu tadi ya semua hal itu boleh ditanyakan tapi juga yang ditanya punya eh, punya hak juga untuk menjawab atau tidak. Nah di sini teman-teman harus hati-hati gitu kan ya terutama yang punya aib gitu. Nah apakah semua aib boleh disampaikan gitu kan ya kalau memang aib tersebut mengandung kemudorotan sebaiknya tidak gitu kan ya atau gini kalau Allah sudah menjaga aib kita maka sebaiknya aib itu tidak diumbar tetapi memang ketika ini menjadi suatu hal yang prinsip gitu kan ya dan khawatir nanti akan berhubungan dengan eh,
rumah tangga mereka ke depannya, maka sebaiknya disampaikan di sana. Kayak gitu, pada saat nazar tersebut, gitu ya. Terus, secara fisik, nazar itu boleh sampai tahapan mana saja gitu yang diperbolehkan. Melihat wajah masih diperbolehkan, melihat wajah ya. Jadi nanti termasuk yang bercadar juga pada saat itu diperkenankan untuk membuka cadarnya, kayak gitu ya. Terus juga, eee, sebatas aurat yang umum, wajah dan, tangan itu masih diperbolehkan, tapi di luar itu tetap haram hukumnya ya, kayak gitu. Jadi artinya kalau ada orang ta'aruf yang sampai lebih daripada itu sudah bukan perbuatan yang dihalalkan dalam agama kita, teman-teman. Ya, nauzubillahi min dzalik, gitu. Jadi hanya sebatas itu saja ketika nazar itu ya. Boleh tidak, kalau saya ingin melihat dia berdiri saling, ini, ya selama itu si satu sama lain berkenan tidak apa-apa, kayak gitu. Cuma biasanya kan canggung ya, tapi itu tadi, sebenarnya tidak apa-apa, kayak gitu kan. Terus, bertanya tentang cacat pribadi boleh nggak? Boleh, kalau emang itu diperkenankan, gitu ya. Tapi itu tadi ya, semakin banyak yang disembunyikan, berarti khawatirnya nanti, misalkan salah satu pihak tidak berkenan. Dan, mayoritas orang-orang yang ikhlas untuk menikah itu mungkin, kayak jadi gini, yang menjadi banyak pengalaman dia itu ya, orang-orang yang siap menikah itu kadang mereka tidak terlalu, mempermasalahkan hal-hal yang tidak prinsipil sih ya, nggak nanya hal-hal yang konyol. Justru seringkali yang banyak bertanya hal-hal yang konyol itu yang kadang nggak jadi gitu ya, taruh berkali-kali nggak jadi-jadi gitu, karena akhirnya yang dia cari sosok yang terlalu sempurna. Kayak gitu, berat biasanya yang seperti itu. Nah, tadi ya, jadi tata cara ta'aruf, nomor satu itu kita mencari mediator, yang keduanya kemudian kita bertukar biodata, atau CV atau proposal pernikahan, yang ketiganya itu adalah kita nazar ya, atau pertemuan dengan orang yang sudah kita sepakati gitu ya. Nah, aktivitas berikutnya setelah nazar apa gitu. Nah, nanti di sini biasanya pihak mediator itu, guru ngaji itu akan memberikan kesempatan, "Oke, ini pertemuan kita sekarang, silahkan jangan dulu jawab sekarang. Masing-masing dari kalian istikharah dulu minimal 3 hari, terus kasih kesempatan. Ikhwan, butuh waktu berapa lama untuk menjawab? Akhwat, butuh waktu berapa lama untuk menjawab?" Gitu ya. Biasanya jangan terlalu lama juga, tapi jangan terlalu sebentar juga. 3 hari itu udah waktu yang paling sebentar. Jangan, "Saya besok juga jadi, ini udah cocok banget." Jangan begitu. Jangan terlalu melibatkan hawa nafsu. Tetap ya, kita melibatkan Allah dalam keputusan kita. Jangan terburu-buru, ya gitu kan ya. Kalau saya kayaknya butuh waktu 2 minggu, oh silahkan 2 minggu. Tapi kalau 1 bulan itu terlalu lama, gitu ya. Iya teman-teman, jadi waktunya yang wajar untuk saling menjawab. Nanti kalau sudah disepakati gitu kan, misalnya, entah itu 3 hari, atau 7 hari, atau 2 minggu, bebas, yang penting sesuai kesepakatan. Di tengah waktu itu kalau nanti satu sama lain ada pertanyaan, boleh nggak? Boleh, disampaikan melalui mediatornya, kayak gitu kan. Misalkan tiba-tiba si Ikhwan gitu ya, ini kok saya kepikiran ya pengen nanyain ini." "Oh boleh, nanti coba tanyain." Atau kalau emang pengen ada nazar versi berikutnya, yang kedua, boleh nggak? Boleh, asal dua-duanya sama-sama berkenan gitu kan ya. Tiba-tiba misalkan, ternyata di pertemuan pertama kemarin si Ikhwan merasa kurang lepas dalam bertanya sehingga banyak hal yang terlupakan atau terlewatkan gitu ya. Atau si Ahwatnya merasa ada hal yang terlewatkan yang ingin dia tanyakan secara langsung gitu ya. Itu boleh ditanyakan melalui, mediatornya atau membuat nazar yang kedua kayak gitu. Jadi nazar itu sebenarnya sah-sah saja sampai dengan 1 kali, 3 kali itu boleh, asal jangan keterusan gitu ya sampai tiap minggu pengen nazar. Itu bukan nazar namanya, itu mah ngapel, gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Nah jadi secukupnya, makanya kalau kita mau nazar itu, buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya agar pada saat kita nazar waktunya efektif, gitu ya. Terus, eee setelah nazar selesai, kita menyepakati kapan waktu untuk menjawab, maka pada saat itu, misalkan tadi ya paling lama 2 minggu, habis 2 minggu, maka tadi yang ketiga nazar, yang keempat itu membuat kesepakatan atau jawaban untuk lanjut atau tidak, gitu ya. Jadi habis nazar itu, hasil jawabannya seperti apa, gitu ya. Maka kemudian di sini kalau jawabannya adalah lanjut, oh alhamdulillah berarti ke tahap berikutnya. Kayak gitu. Tapi kalau tahap berikutnya ternyata, "Oh mohon maaf, sepertinya dengan berbagai pertimbangan,
yang sudah saya dan keluarga lakukan, saya memutuskan untuk tidak lanjut kayak gitu misalnya ya. Sah-sah saja teman-teman dan tidak usah merasa sakit hati dengan hal itu ya. Maksudnya mohon maaf, tidak usah sakit hati berlebihan dengan hal itu. Namanya juga usaha, namanya juga ikhtiar. Sakit hatinya dikit aja. Dan berikan waktu kita untuk segera bangkit untuk menuju proses berikutnya dengan orang yang lain. Kayak gitu. Tapi kalau emang lanjut ya alhamdulillah. Itu kan. Nah, di sini juga perbanyak diskusi dengan ahli ilmu ya. Jangan sampai nanti keputusannya itu adalah keputusan-keputusan emosional kayak gitu. Jadi kita tidak objektif dalam melihat gitu. Baru juga cuma sekedar ngelihat fisik udah langsung nggak cocok. Baru juga sekedar apa ya, saya nggak sepakat deh sama dia soalnya pas kemarin nazor dia kok nggak mau ya diajak tinggal bareng sama orang tua saya kayak gitu teman-teman. Padahal mah ya seringkali kalau orang sudah menikah mah itu akhirnya semuanya juga mengikuti kok gitu kan ya. Makanya jangan terlalu terpaku pada apa yang dibicarakan pada saat itu kayak gitu. Ini saya kurang berkenan sama dia soalnya dia bilang dia nggak mau diajak. eh, Misalkan saya kalau kerjaan saya harus membuat saya keluar kota setiap bulan kayak gitu. Dia nggak mau ditinggalin tapi juga nggak mau saya ajak keluar kota kayak gitu. Padahal mah teman-teman kalau udah jadi pasangan mah ya hal-hal semacam itu tuh bisa dibicarakan kayak gitu. Juga banyak menghadapi sebuah situasi di mana tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan ketika dulu sebelum menikah kayak gitu. Tapi kalau udah menikah mah ya, ya akhirnya kita juga penuh toleransi terhadap pasangan kita, saling memahami, terus juga saling mendukung gitu kan. Ternyata banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di luar dari apa yang kita rencanakan sebelum kita menikah itu. Dan ternyata itu bukan sebuah konflik, bukan sebuah hal yang akan membuat masalah kalau sama-sama dihadapi dengan kepala dingin dan juga keterbukaan kayak gitu. Jadi jangan terlalu saklek dalam menentukan yang sifatnya begini-begini begini ya gitu ya. Misalnya ini saya nggak setuju soalnya kalau menikah nanti dia ngelarang saya buat kerja gitu kan banyak banyak yang kayak gitu ya. Padahal mah teman-teman kalau udah nikah mah nanti ya, Allah alam bisawab gitu. Hal-hal yang seperti itu ternyata masih bisa dibicarakan kayak gitu ya. Jadi jangan memutuskan sesuatu pada hal-hal yang tidak prinsipil kayak gitu. Yang prinsip itu apa? Akidah, kesolehan, ibadah kayak gitu ya. Itu sesuatu yang prinsip. Tapi kalau cuma masalah tempat tinggal, pekerjaan, pengen punya anak berapa, itu mah sejauh apa yang eh, hadapi dari menghadapi binaan-binaan dan juga orang-orang yang pada akhirnya konsultasi dengan kita, kalau memang masih bisa didiskusikan itu bukan sebuah kendala yang berarti. Kayak gitu ya. Jadi tidak perlu kita overthinking atau insecure dengan hal yang semacam itu. Oke teman-teman. Nah, yang keempat tadi kan kesepakatan lanjut atau tidak. Nah, kemudian kalau kita sudah sepakat atau tidak, nanti di situ kita boleh lagi nanti untuk bertemu kembali gitu kan, untuk menentukan strategi berikutnya, gitu ya. Karena nanti yang perlu kita bahas itu adalah memperkenalkan si calon ke orang tua, gitu kan. Kita silaturahim ke orang tua, gitu kan, memperkenalkan gitu. Misalkan sebelumnya kita udah komunikasi banyak kan sama orang tua ya, dan di akhir ini kita membicarakan gitu ya, mah, pah, atau ayah, ibu, alhamdulillah kemarin saya proses ta'aruf sampai dengan nazar itu berjalan lancar dan saya ingin memperkenalkan orang yang ta'aruf dengan saya kepada keluarga, kira-kira gimana kayak gitu kan ya. Oh boleh nak gitu kan ya udah nih nanti ketemu jadi kita ajak kayak gitu ya si pihak perempuan nanti didampingi oleh mediatornya main ke rumah. Jadi ini ibarat kata adalah nazar versi orang tua kayak gitu ya. Nanti si pihak laki-laki datang juga ke orang tua kayak gitu ya. Apakah itu sudah masuk ke lamaran? Sebenarnya mah ya, kalau ada seorang laki-laki datang ke keluarga perempuan dan menyatakan kesiapan, secara syariat itu sudah bagi sebuah lamaran. Tapi budaya kita kan nggak begitu ya. Budaya kita itu lamaran itu kalau bawa warga gitu kan, warga se-RT baru disebut lamaran kayak gitu. Jadi ya budaya kita kan luar biasa ya, adat ketimurannya itu luar biasa lah ya. Maka di sini silaturahim ini
untuk memperkenalkan calon kita kepada orang tua, kayak gitu kan. Terus memberitahu begini, 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 begitu, 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 kayak gitu kan yang memperkenalkan. Dan akhirnya kalau emang sudah ada kesepakatan di situ, barulah kita menentukan, pihak laki-laki ditanya kapan kesiapan untuk melamar, kayak gitu ya. Dan itu dibicarakan nanti, seringkali dibantu juga oleh mediatornya ya, oleh guru ngajinya gitu kan, kepada pihak keluarga laki-laki kira-kira siapnya kapan nih, terus pada pihak keluarga perempuan siapnya kapan menerima, kayak gitu. Jadi disitulah akhirnya kita menentukan tanggal untuk khitbah lamaran. Kalau sudah sampai khitbah, sudah sampai lamaran, maka di aktivitas lamaran tersebutlah kita menentukan kapan waktu untuk menikah. Kayak gitu ya. Nah, semuanya kita lakukan secara kekeluargaan aja, nggak perlu yang terlalu saklek dan dibuat sulit gitu teman-teman ya. Karena sebagai manusia mah sebenarnya semua hal itu masih bisa dibicarakan. Tidak ada yang benar-benar eh, sudah tetap kecuali kematian gitu ya dan kelahiran. Kayak gitu. Nah, sampai dengan di sini, jadi kalau dalam ta'aruf itu kita ada adab yang belum sampaikan ya. Jadi ta'aruf itu berbeda dengan pacaran yang sifatnya itu udah kayak kita ngeredit motor gitu ya atau ngeredit rumah KPR sifatnya tahunan. Kalau ta'aruf itu kita upayakan jangan sampai ini semuanya mengotori hati. Nah, di sini agar tidak sampai mengotori hati artinya harus dipercepat teman-teman. Karena yang namanya manusia, laki-laki, perempuan kalau sudah lama-lama chat dan lain sebagainya gitu ya. Nanti keterlibatan hati sudah terlalu jauh ya. Jadi khawatir di sana ada sesuatu yang tidak halal terjadi. Kayak gitu kan ya. Karena mencintai seseorang yang belum halal buat kita juga sebenarnya itu tidak diperkenankan gitu ya. Jadi itulah kenapa ta'aruf itu diusahakan jangan lebih dari 3 bulan gitu kan ya. Terus dari proses menyepakati habis nazar terus ada kesepakatan untuk menikah usahakan juga jangan lebih dari 3 bulan paling lama 6 bulan kayak gitu ya agar apa agar kita menghindari kemaksiatan kayak gitu teman-teman tapi ini saya ada kendala sama orang tua begini 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 nah kadang-kadang ada juga yang seperti itu eh karena faktor biaya dan sebagainya ya. Walaupun sebenarnya itu tadi ya, harusnya ketika kita mulai masuk ke ta'aruf, kita sudah mempersiapkan biayanya juga gitu. Jangan cuma baru sebatas teori. Jadi pada saat si ini udah siap, ternyata faktor biaya membuat kita terhalang gitu ya untuk lanjut ke tahap berikutnya. Tapi kalau memang itu semuanya sudah terjadi dan faktor biaya menjadi kendala, ternyata disepakati melebihi waktu yang memang tidak patut, maka di situ sebaiknya tetap aktivitas proses ta'aruf dilanjutkan, tetapi memang intensitasnya agak dikurangi saja supaya masing-masing tidak terlalu terlibat dengan yang namanya cinta di luar menikah kayak gitu ya supaya kita masih tetap menjaga nilai-nilai atau adab-adab yang berlaku kayak gitu teman-teman. Nah jadi kurang lebih itu 7 tata cara ta'aruf ya mulai dari kita mencari guru atau mencari mediator, terus yang keduanya kita bertukar biodata, terus yang ketiganya ada nazar yaitu pertemuan eh, dengan orang yang akan ditaruhkan dengan kita itu. Terus juga yang keempatnya adalah menyepakati lanjut atau tidak. Yang kelimanya kemudian kita silaturahim dengan orang tua masing-masing. Yang keenamnya khitbah kalau memang lanjut. Terus yang ketujuhnya menikah. Kayak gitu. Jadi itu adalah tata cara ta'aruf yang umum terjadi di masyarakat kita. Kayak gitu ya. Apakah itu tetap harus begitu? Oh enggak juga gitu ya. Sebenarnya semuanya lebih kepada tergantung situasinya seperti apa kayak gitu. Karena ada juga yang dari awal taarufnya itu sudah langsung sesama orang tua kayak gitu ya. Orang tua si A ketemu dengan orang tua si B menjodohkan anaknya ditaarufin dulu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang misalnya kasusnya unik gitu kan ya. Macam-macam gitu kan sampai A juga pernah menangani ta'aruf ya ini si Ihwannya baru aja mau silaturahim ke rumah si Ahwat tapi tahu-tahu pas nyampe rumah si Ahwat ayahnya si Ihwan malah nanya kalau emang pengen sama anak saya berani nggak nikahin anak saya malam ini juga kayak gitu kan si Ihwannya kaget gitu ya nggak bawa apa-apa kayak gitu cuma dia celingak celinguk gitu kan ya cuma bawa uang 100.000 gitu kan
Akhirnya kata orang tua si akhwatnya, "Udah nggak apa-apa, 100.000 jadiin mas kawin," kayak gitu. Itu kejadian yang seperti itu ya, ada gitu kan. Akhirnya menikahlah dia saat itu juga, dia langsung telepon orang tuanya yang memang jauh di luar pulau gitu kan. Jadi udah langsung ditembak kawin gitu ya bahasa kitanya. Jadi banyak hal-hal lucu yang terjadi di lapangan yang itu sifatnya kasuistik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, teman-teman. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya ya untuk selanjutnya, silahkan kepada moderator kita malam hari ini, Neng Timal, mangga Neng. Alhamdulillah, seru banget hari ini pembahasannya tentang Ta'aruf. Masya Allah, makasih banyak Kak A. Mungkin dari Iya, teman-teman, sama-sama. di sini Tadi ada ada, udah masuk ya? oh iya, nih Kak Nurul Iba Fauziah nih, baru kelihatan. Alhamdulillah. Nah, Silakan Kak gimana Neng? Nurul Iba Fauziah, boleh dibuka mic-nya Kak. Ini ada yang udah Assalamualaikum. nanya juga di kolom pertanyaan ya. Tapi Kanurul dulu ya. Ya udah Kanurul dulu aja berarti. Mangga. Assalamualaikum A. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Neng. bagaimana cara meyakinkan hati kita untuk memulai ta'aruf soalnya belum pernah ta'arufan gitu. Gimana Heeh, supaya kita itu yakin banget 100% buat ta'aruf. heeh. Kalau boleh tanya, sejauh ini apa yang ditakutkan ketika ingin ke proses ta'aruf itu? Kayak misalnya sifat-sifat dia tidak seperti yang kita inginkan. Mm, iya, justru itu poinnya, Neng. Seringkali kalau dalam pacaran ya, dari yang udah-udah, jadi kan yang datang ke AA juga ketika konsultasi perkawinan gitu kan ya, itu justru orang yang banyak konflik itu lebih banyak orang yang pacaran. Sementara orang yang ta'aruf itu jarang konfliknya. Kenapa? Karena eh, kita selalu memulai sesuatu itu berdasarkan kejujuran, gitu ya. Jadi ketika ta'aruf itu semuanya harus berlandaskan kejujuran, kayak gitu ya. Ketika bikin biodata, eh, nggak ada yang dipalsu-palsuin gitu kan ya. Misalkan nyebutin tinggi badan segini supaya dibilang tinggi ditambahin, supaya dibilang langsing dikurangin, kayak gitu. Jadi justru dalam ta'aruf itu semua hal itu harus serba jujur gitu ya. Itulah bedanya. Sementara dalam pacaran itu seringkali kepalsuan yang kita munculkan. Ya, yang awalnya cuek tiba-tiba sok romantis. Ya, yang tadinya biasa aja di depan pacar mah, oh segala make upan lah, parfuman lah dan lain sebagainya kayak gitu ya. Terus buat ngedapetin perhatian si Anu, dia melakukan aktivitas yang itu bukan dirinya sendiri kayak gitu ya, sok manis, sok manja gitu ya, sok menyenangkan. Padahal mungkin aslinya tidak seperti itu juga. Nah, jadi mayoritas orang itulah kenapa kalau kita menghitung ya bukan berarti yang ta'aruf itu tidak ada yang gagal, ada juga yang gagal ya. Maksudnya yang bercerai ada juga kayak gitu kan. Tetapi jauh lebih banyak daripada eh, yang ta'aruf gitu. Maksudnya yang berpacaran itu jauh lebih banyak yang bercerai daripada yang ta'aruf. Kayak gitu. Karena ya tadi dalam pacaran itu justru lebih banyak kepalsuannya dibandingkan dengan hal-hal yang jujur. Terus orang kalau udah cinta duluan, seringkali justru seburuk apapun orang yang kita suka itu akan terlihat bagus aja gitu ya. Karena kita sudah lebih mendahulukan dalam tanda kutip hawa nafsu ya. Tidak akan bilang cinta karena cinta itu terlalu murni untuk disejajarkan atau disandingkan dengan pacaran kayak gitu ya. Karena kalau kita mencintai seseorang, kita tidak akan berani untuk mengotori dirinya dan tidak akan berani untuk membuat orang tersebut sampai melakukan dosa bersama kita kayak gitu kan. Kayak gitu. Karena cinta itu terlalu murni dan pure gitu kan ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau kita sudah mengatasnamakan hawa nafsu duluan, mau dia pemarah, itu kadang enggak lah, enggak apa-apa lah, gue udah terlanjur cinta kayak gitu. Padahal kita tahu kalau dia pemarah. Terus dia udah ditipu berkali-kali, kok lu masih mau aja sih sama dia? Padahal kan lu udah tahu dia mah orangnya banyak selingkuhannya kayak gitu. Ya gimana dong, gue emang udah suka sih kayak gitu ya. Jadi pacaran itu selalu menampilkan kepalsuan-kepalsuan kayak gitu. Itulah kenapa prinsip dalam ta'aruf itu adalah serba keterbukaan,
serba objektif dan juga serba jujur. Kayak gitu. Itulah kenapa kita juga tadi ya, ketika ada hal-hal yang sifatnya personal ditanyakan di sana gitu. Misalnya mohon maaf, ada yang bertanya, kalau keluarga kamu punya penyakit turunan apa? Kayak gitu. Itu boleh nggak tanyain? Boleh. Gitu kan ya. Terus yang ditanya boleh menjawab? Boleh. Boleh tidak menjawab? Boleh juga kayak gitu kan. Misalnya kalau dia tidak saya ditanya demikian kurang berkenan, mohon maaf kayak gitu ya. Tapi kalau dia akhirnya menjawab juga, oh iya, memang keluarga saya eh, cenderung memiliki penyakit turunan seperti asma kayak gitu kan ya. Atau misalkan penyakit turunannya apa? Ya keluarga saya keturunan kaya sih kayak gitu kan. Itu bukan penyakit ya. Tapi yang kayak hal-hal semacam itu ya. Jadi eh, itu boleh ditanyakan. Jadi itulah. Dan di sini pentingnya guru ngaji, pentingnya mediator untuk menyampaikan itu semua, kayak gitu ya. Untuk menyampaikan itu semua. Jadi di sini kita ambil contoh pada saat Maisarah memperkenalkan Siti Khadijah kepada eh, baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu beliau juga tidak hanya menyampaikan hal-hal baik yang dimiliki oleh Siti Khadijah, tetapi juga menyampaikan hal-hal yang kurangnya, kayak gitu kan ya. Jadi pada akhirnya ketika Rasulullah itu sepakat dengan eh, apa yang sudah disampaikan oleh Maisarah gitu kan, itu tidak cuma karena terbuai oleh hal-hal yang selalu baik gitu, Neng. Gitu ya. Maka di sana justru ta'aruf ini kita benar-benar diperkenalkan dengan landasan kejujuran di sana. Jadi ya itu harapannya memang supaya nggak ada orang yang merasa tertipu gitu ya Neng ya. Terus ya itu tadi yang harus kita jadikan motivasi itu eh, bahwa dalam ta'aruf kan adabnya itu kita mendahulukan ilman dan ilmu ya. Nah di sini memang itu dulu tuh yang harus kita dahulukan kayak gitu. Jadi perkuat keimanan kita dan keilmuan kita karena memantaskan diri kepada orang yang baik harus dengan baik juga kayak gitu gitu ya. Jadi insya Allah kalau kitanya baik, Allah juga tidak akan zulim untuk memberikan kita jodoh yang buruk kayak gitu ya. Orang baik itu adalah orang yang sedang belajar untuk menjadi baik, itu yang disebut dengan orang baik. Tapi orang yang sudah merasa baik itu belum baik namanya gitu ya. Jadi justru ketika kita merasa saya masih banyak kekurangan, jadi kayaknya sulit deh untuk bisa mendapatkan laki-laki yang baik atau untuk bisa mendapatkan perempuan yang baik. Orang baik itu justru orang yang tahu kekurangannya. Kayak gitu ya. Justru orang yang paham bahwa dirinya penuh dengan kekurangan. Sehingga dia terus belajar untuk memperbaiki dirinya, menyempurnakan dirinya. Kayak gitu. Sehingga insya Allah dia pun akan mendapatkan yang sempurna juga. Kayak gitu teman-teman. Terus pasangan yang sempurna itu yang seperti apa sih? Gitu kan ya. Nah di sini juga harus kita pahami teman-teman. Pasangan yang sempurna itu adalah pasangan yang punya kekurangan. Itu ya. Karena manusia yang tidak punya kekurangan itu justru tidak sempurna. Kayak gitu ya. Justru orang tersebut akan punya batas. Gitu. Biasanya kalau kita lihat nih, oh dia udah mah cantik, pintar, gitu kan ya. Kok kayaknya sempurna banget sih dia. Tahu-tahu eh, karakternya toksik kayak gitu kan ya. Biasanya orang yang seperti itu kan arahnya ke sana kan. Tahu-tahu pengeretan kayak gitu kan. Tahu-tahu misalkan playboy kayak gitu kan. Dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kadang-kadang sempurna menurut versi kita itu justru malah bukan merupakan sebuah kesempurnaan dalam pandangan Allah kayak gitu. Oke, jadi itu Neng yang akan membuat kita yakin itu bukan teori-teori termasuk juga bukan ucapan AA. Jadi kalau bertanya bagaimana cara saya bisa yakin, jawabannya adalah pada nilai dan ukuran iman yang kita miliki kayak gitu. Jadi semakin kita berserah diri kepada Allah, justru semakin besar keyakinan kita. Kayak gitu ya Neng ya. Misalkan udah ngomong sampai berbusa juga, kalau memang diri kitanya itu belum sampai ke tahapan yakin begitu, ya akan tetap tertolak. Kayak gitu ya. Oke, jadi itu paling bisa menyampaikannya tadi. Kita balik ke adab dalam ta'aruf. Gitu ya. Oke.
Sama-sama ya, Neng Nurul. Semoga cukup menjawab, tapi kalau memang belum, boleh ditanyakan kembali oleh Neng Nurul atau oleh yang lainnya. Sangat membantu, A. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada 3 pertanyaan lagi ya, cuman dari pertanyaan yang kriteria calon suami yang baik udah dijawab sama A sih tadi, A. Oh iya, berarti kalau memang sudah terjawab, tidak Hmm? perlu kita bahas lagi berarti ya. Iya, berarti dicukupkan ya Kak Fitri ya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya, A. Gimana caranya menghilangkan rasa malu atau gengsi untuk minta ditaarufkan oleh wali atau orang terdekat? Iya. Nah, teman-teman, jadi kan pertama harga diri sebagai seorang perempuan ya. Perempuan itu izahnya atau harga dirinya atau marwahnya terletak pada besarnya rasa malu dia. Gitu ya. Jadi semakin besar rasa malu perempuan, tapi bukan malu-maluin ya. Semakin besar rasa malu perempuan, itu justru semakin baik nilainya di hadapan Allah. Kayak gitu. Karena ketika perempuan sudah hilang rasa malunya, sudah hilanglah kehormatan dirinya. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman, bersyukurlah ketika seorang perempuan, ketika teman-teman seorang perempuan memiliki rasa malu yang besar, yang rasa malunya itu berasal dari keimanan kita. Gitu ya. Jadi rasa malu yang berasal dari keimanan. Ya, yang kemudian inilah yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa sesungguhnya malu itu sebagian dari iman, kayak gitu. Jadi yang dimaksud dengan malu itu sebagian dari iman adalah malu yang berdasarkan keimanan kita ya. Jadi itu tadi. Nah, ciri seorang perempuan yang beriman adalah besar rasa malunya. Tetapi di sini kemudian kita juga harus paham malu yang seperti apa yang harus kita rawat dan malu yang seperti apa yang harus kita hilangkan. Gitu ya. Teman-teman, ketika Siti Khadijah itu meminta bantuan kepada Maisarah, gitu kan ya, ketika Siti Fatimah itu meminta bantuan kepada ayahnya, itu bukannya mereka tidak punya malu, teman-teman. Justru Fatimah itu malu banget ya, gitu kan. Jadi Siti Fatimah itu sudah punya kecenderungan kepada Sayyidina Ali, ya, sehingga pada saat itu Rasulullah tahu sebagai ayah yang sangat peka, akhirnya karena yang melamar Fatimah itu banyak ya, si A datang gitu kan ya. Terus Rasulullah nanya, kamu mau nggak sama yang ini? Terus Fatimah menggeleng dengan malu gitu kan ya. Tidak ayah, kayak gitu kan ya, kayak gitu. Terus yang lain datang lagi. Terus Rasulullah nanya lagi, kamu mau nggak sama yang ini? Tidak ayah. Siti Fatimah malu banget kalau beliau tuh cuma pengennya sama Sayyidina Ali. Tapi Rasulullah tahu bahwa anaknya itu menyukai Sayyidina Ali. Sehingga akhirnya di sini Rasulullah dalam tanda kutip membuat sayembara yang hanya bisa di diluluskan oleh Sayyidina Ali. Kayak gitu. Itulah pintarnya Rasulullah. Kayak gitu ya. Tapi di sini Siti Fatimah itu ngasih kode-kode kepada Rasulullah bahwa Siti Fatimah itu hanya ingin dilamar oleh Sayyidina Ali. Kayak gitu. Kode-kodenya apa? Kayak gitu kan ya. Jadi pendekatan kepada Rasulullah bahasanya beliau juga sudah ingin menikah. Terus beliau juga bilang bahwa laki-laki yang beliau pengen itu ciri-cirinya yang begini-begini-begini, ciri-ciri yang cuma ada di dalam diri Ali. Kayak gitu ya. Seperti itu. Tapi tidak menyebutkan nama. Kayak gitu. Sehingga itulah sebagai orang yang paham, di sana Rasulullah sudah langsung Rasulullah memberikan sebuah ilmu kepada Ali, ngasih tahu dulu udah lama banget dan ilmu tersebut diaplikasikan oleh Sayyidina Ali dan Rasulullah akhirnya membuat sebuah sayembara berdasarkan ilmu tersebut. Memang di sini seolah-olah seperti ada kecurangan, tapi kenapa Rasulullah demikian? Karena yang melamar Siti Fatimah itu banyak banget dan Rasulullah tidak mau menyakiti perasaan para sahabat yang sudah melamar Fatimah. Kayak gitu ya. Sehingga akhirnya Rasulullah membuat seperti itu dan itu tadi ya. Dan di sini Ali juga sama. Karena Sayyidina Ali itu seorang pemuda merasa dirinya sebagai pemuda biasa saja, bukan orang yang eh, memiliki harta. Jadi Sayyidina Ali juga minder untuk melamar Siti Fatimah itu. Apalagi sebenarnya Sayyidina Ali juga sudah merasa Rasulullah itu sebagai ayahnya sendiri.
Karena Sayyidina Ali itu kan diasuh oleh Rasulullah dari kecil ya, kayak gitu. Tapi ketika Sayyidina Ali mendengarkan sayembara tersebut, yang dia tahu bahwa itu tuh kode gitu kan ya, bahwa Rasulullah dan Siti Fatimah itu menyukainya, gitu kan. Maka di sana akhirnya Sayyidina Ali maju gitu. Jadi sebenarnya pada saat itu pun Siti Fatimah dan Sayyidina Ali itu sebenarnya sudah saling menyukai, cuma karena mereka tahu ya bahwa rasa cinta itu yang baik itu harus dengan pernikahan, di luar itu tidak halal. Nah, dari situ juga kita bisa mengambil ini ya teman-teman ya, sebuah ibroh ya, bahwa ketika kita datang kepada orang yang tepat, kepada orang yang berilmu itu paham maksud dan tujuan kita. Jadi tadi ya, walaupun kita malunya sangat luar biasa, tapi kalau orang yang berilmu tidak akan pernah mempermalukan kita. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu, kayak gitu ya. Dan tidak usah merasa seperti, aduh gimana ya, saya udah ngomongin, saya sampai ketahuan nih seperti ini oleh si guru ngaji ini. Nggak usah malu teman-teman, karena orang berilmu mah akan selalu menjaga aib. Kayak gitu ya. Jadi tadi kecanggungan kita bahwa kita tadi ya sangat malu gitu kan ya ingin mengungkapkan gitu kan. Tapi kalau sama orang yang berilmu mah, maka itu tadi kita harus yakin betul mediator kita itu adalah orang yang tepat. Kayak gitu, orang yang bisa menjaga aib kita, orang yang memang insya Allah Allah jaga dari lisannya kayak gitu ya. Jadi sehingga akhirnya ketika kita menyampaikan maksud kita, kita insya Allah merasa aman kayak gitu teman-teman ya. Nah, seorang anak gadis menyampaikan itu ke orang tuanya, malu wajar karena itu adalah tanda keimanannya. Tetapi kalau tidak menyampaikan ke orang tuanya, emang mau ke siapa lagi, ya kan? Kayak gitu. Jadi sampaikanlah walaupun dengan tadi ya hal-hal yang mungkin membuat kita sungkan. Terus kepada guru ngaji juga sama, teman-teman. Malu wajar, tetapi yakini kalau guru ngaji kita itu sudah kita yakini sebagai orang yang memang cukup berilmu, insya Allah kita paham bahwa beliau juga tidak akan membuka aib kita, kayak gitu ya. Jadi cara kita meyakinkannya, yang terakhir adalah yang paling paten, tetap berlindung kepada Allah atas segala hal, kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu percaya sama manusia, karena manusia mah selalu punya keterbatasan. Tapi percayalah hanya kepada Allah saja, karena Allah lah yang kemudian akan menjaga apapun yang bahkan paling sulit sekalipun. Misalkan setelah kita pengen ikhtiar gitu kan, ya insya Allah saya pengen minta bantuan guru ngaji ini, kayak gitu kan ya. Kita sebelum ke situ kita minta tolong sama Allah dulu, kayak gitu. Ya, baru kemudian kita sampaikan maksud dan tujuan kita kepada orang tadi. Terus kalau orang tersebut mau membantu kita, alhamdulillah. Kalau emang tidak, ya berarti dan insya Allah ya, selama kita sudah berlindung kepada Allah mah jangan takut. Tapi kalau ternyata masih kejadian juga gimana gitu kan? Ternyata orang tersebut malah di luar prediksi kita kayak gitu ya. Dia malah ternyata membuka aib kita kayak gitu ya. Misalkan tidak tepat, nggak usah terlalu malu juga teman-teman. Karena maksudnya sih memang itu sesuatu yang sangat tidak baik ya. Artinya orang-orang itu juga siap-siap saja dia. Intinya kayak gini. Orang kalau dia membuka aib orang lain, Allah yang akan membuka aib-aibnya. Kayak gitu. Jadi insya Allah orang soleh mah tidak akan seperti itu sih ya. Maksudnya tuh jarang gitu ya kalau orang soleh melakukan seperti itu. Kalau orang soleh ngebuka aib orang lain berarti ada nilai kesolehan yang kurang. Kayak gitu. Itu aja ya. Jadi tadi eh, berbahagialah karena teman-teman di sini akhwat yang punya rasa malu yang besar karena emang itulah sepatutnya yang dimiliki oleh seorang akhwat. Kayak gitu. Terus tapi itu tadi rasa malu kita harus kita tempatkan sesuai dengan porsi iman. Itu ya. Di mana kita tempatkan rasa malunya. Terus tadi benar-benar memastikan bahwa orang yang menjadi mediator kita adalah orang yang terpercaya. Sehingga orang tersebut itu mampu menjaga aib-aib kita. Kayak gitu. Dan yang terakhir yang paling penting, tetap meminta tolong agar kemudian menjaga marwah kita sebagai seorang akhwat. Walaupun di Ikhwan juga ada juga yang seperti itu ya. Gitu sih. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau belum terjawab silahkan tanyakan ulang atau oleh yang lainnya. Mangga Teh Fimal.
Alhamdulillah, makasih banyak Kak A. Ada Eh, satu pertanyaan lagi nih. Selesai dulu boleh, aja ya. Oke. boleh. Ini boleh nggak sih taruh sama orang yang sebelumnya kita udah kenal? Mm-mm. Jadi alhamdulillah tadi sedikit sudah kita bahas. Ketika pun misalnya orang yang sudah kita kenal, eh, boleh enggak gitu ya? Boleh. Justru itu tadi ya. Karena kadang-kadang kita juga kenal dia, kenalnya itu sebatas apa? Apakah dulu cuma kenal karena pernah sekelas? Apakah kenal karena dia pernah satu kelompok sama kita atau teman main kita? Bahkan ketika kita bersahabat dengan dia, terus kita minta dita'arufkan, padahal kita udah tahu sama-sama suka, tapi pengen dita'arufkan kayak gitu ya. Nggak apa-apa justru gitu kan. Supaya kita bisa lebih mengenal lagi lebih jauh, karena mungkin bisa jadi cara kita bergaul dengan orang itu berbeda dengan cara kita mengenal dia sebagai calon pasangan kita, teman-teman. Gitu ya. Misalnya kita cuma kenal dia, oh dia mah orangnya caur, gitu ya. Ternyata mungkin di balik apa yang dia miliki itu ternyata di balik wajah cerianya ternyata dia adalah pribadi yang sangat serius dalam kehidupannya. Di balik pribadi yang penyendirinya itu adalah ternyata dia sosok yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya. Banyak hal yang tidak benar-benar kita ketahui, teman-teman, di luar dari apa yang sering mereka tampilkan gitu ya, kayak gitu. Jadi justru itulah poinnya. Ta'aruf itu memperkokoh apa yang sudah kita kenal sebelumnya. Kayak gitu. Jadi walaupun kita udah kenal banget gitu, atau apalagi justru saya bukan cuma udah kenal dia, malah saya udah pernah pacaran sama dia, kayak gitu kan ya. Atau memang misalkan ya kami itu sebenarnya lagi sama-sama belajar, kami sebenarnya sekarang udah pacaran. Kami tahu bahwa itu salah sehingga kami ingin mencoba dengan jalan yang benar. Boleh enggak kalau dalam kode seperti itu akhirnya kami memutuskan untuk ta'aruf? Boleh, teman-teman. Karena itu tadi yang saya bilang di awal ya, kalau pacaran itu seringkali kita memulainya dengan kepalsuan. Sehingga ketika dimediasi oleh orang lain gitu kan ya, maka nanti metode ta'arufnya mungkin bisa jadi akan berbeda gitu. Apakah pernah kayak gitu? Pernah. Jadi akhirnya sama itu pertemukan mereka, terus kemudian akhirnya kita melakukan sebuah profiling ya, kita profiling dengan menggunakan metode-metode psikologi tertentu, akhirnya di situ ketahuan, oh si A karakter aslinya begini, si B karakter aslinya begini. Kalau udah situ disatuin gitu kan, gimana? Apakah kalian masih menemukan kecocokan dan juga visi misi yang sama? Oke gitu kan ya. Terus kemudian dari sini kita juga ngasih tahu bahwa dengan karakter begini-begini, kalian nanti akan menghadapi ujian yang seperti ini dan cara cocokinnya nanti seperti ini. Itu jangan pernah kalian lupa kayak gitu. Jadi dikenalkan kembali dengan metode yang berbeda melalui ta'aruf itu. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi tidak ada batasan gitu ya. Kita taruh dengan siapa bahkan tadi itu ya. Bahkan dengan orang yang sudah kita kenal juga sama. Bahkan di sini juga ya walaupun namanya nanti bukan ta'aruf lagi ya, mungkin lebih kepada profiling atau seperti apa. Ada orang yang sudah hitbah, sudah lamaran, terus akhirnya mereka datang gitu ya ke kita, terus ingin 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 membangun visi misi dalam menikah kayak gitu. Karena sebelumnya ketika mereka berhubungan, mereka tidak pernah benar-benar yang pengen punya anak berapa, terus nanti apa yang ingin mereka lakukan gitu ya. Termasuk pada hal-hal masalah finansial gitu kan ya. Kalau mereka ingin punya rumah di usia pernikahan tahun kelima, apa yang harus mereka lakukan ketika mereka misalkan si suaminya bekerja sebagai ini, si istrinya bekerja sebagai ini, atau kalau istrinya tidak bekerja dan lain sebagainya. Jadi kayak seperti itu juga seringkali kita bahas juga teman-teman, gitu kan ya. Nanti di sini kita akan ada bab tertentu, insya Allah untuk membahas tentang masalah persiapan keuangan ya. Secara detail nanti akan kita bahas di materi berikutnya, kayak gitu. Yang membahas tentang bagaimana persiapan materi keuangan itu mempengaruhi ke persiapan menikah kita, kayak gitu. Itu akan lebih lanjut dibahas di materi berikutnya. Jadi untuk saat ini itu aja yang bisa saya sampaikan, bahwa ta'aruf itu tadi ya, kita tidak selalu tentang orang yang baru pertama kali kita kenal atau yang bahkan baru dikenalkan oleh guru ngaji, atau kita benar-benar baru merasa oh ternyata begini ya ta'aruf kayak gitu kan. Seperti itu tidak seperti itu teman-teman. Karena itu tadi ya,
fikih itu sebuah ilmu yang demikian terbuka dan benar-benar menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada, kondisi-kondisi kekinian. Nah, termasuk diantaranya hal-hal semacam ini juga sama. Kayak gitu. Oke, jadi itu saja. Dan untuk berikutnya silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Silahkan, Neng Fimal. Alhamdulillah dari pertanyaan udah cukup sih Kang. Nggak ada yang angkat Oh tangan iya, juga nih. oh iya. Atau mungkin karena Alhamdulillah. belum ada yang ditanya ya, Mm-mm. gitu. Kalau enggak, kalau masih ada dari teman-teman yang mau bertanya, kalau emang benar-benar sudah cukup sih, alhamdulillah ya. Karena sudah setengah 10 juga. Mungkin Gitu. ada pertanyaan dari teman-teman, satu pertanyaan terakhir dari Mm-mm. laki-lakinya mungkin. Masya Allah. Iya, Iya, Alhamdulillah sudah paham nih, A, teman-temannya nih, A. alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah. emang demikian ya. Paling ini ya, menambahkan sedikit, kalau teman-teman memang misalnya ya, jadi sekarang kan kita baru bedah, tiba-tiba baru kepikirannya besok, atau baru kepikirannya beberapa hari setelah, misalkan kalau besok kan masih ada pertemuan ya, nanti kepikiran hari Senin, Selasa, Rabu gitu kan. Teman-teman simpan saja dulu pertanyaannya, dihimpun, nanti bisa nitip, misalnya di sini ke Neng Vimal atau kemudian Kang Dik-Dik, gitu ya, bebas untuk nanti kita bedah di pertemuan terakhir. Karena pertemuan terakhir itu kita akan membedah semua permasalahan atau studi kasus dari apa yang memang dihadapi oleh teman-teman atau dihadapi oleh orang-orang di lapangan. Kayak gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan tiba-tiba kepikiran atau pertanyaan dari orang lain gitu kan yang memang menjadi bahan perhatian kita juga gitu, silahkan kayak gitu ya. Atau ketakutan-ketakutan, insekuritas yang teman-teman miliki gitu kan, itu silahkan dihimpun saja dulu pertanyaannya. Nanti insya Allah akan kita bedah di pertemuan pekan keempat kayak gitu ya. Oke, gimana? Cukup, Nang Kimal? Cukup. Alhamdulillah, A. Oke. Teman-teman juga Alhamdulillah tinggal dieksekusikan nih teman-teman, ilmunya udah dapet, niatnya juga udah lurus. Bismillah sama-sama kita eksekusikan. Nanti kalau Allah sudah pertemukan jodoh yang terbaik. Makasih Amin. banyak Kak Adidi sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita. Amin. Para pejuang para pejuang keriduan Allah nih dengan ibadah Amin. terpanjang menikah. Menikah. Amin. Semoga ilmunya selalu bermanfaat untuk diri kita dan untuk lingkungan kita. Amin amin Amin. ya robbal alamin. Wah, Oh iya, ada yang masuk. pertanyaannya baru iya nih. Ini mau ditampung dulu apa mau gimana nih, A? Tampung Eh, dulu aja apa gimana nih? satu aja nggak apa-apa lah ya. Nih, ini dari AA Yogas nih. Misalnya udah istihoroh, misal sudah kebentuk dalam mimpi, hati jiwa sudah ke up. Kalau misal istihoroh sudah flip, alihkan ke sunah hajat gimana? Hah? Sholat sunnah hajat maksudnya apa gitu ya. Sholat Jadi Kak. iya sholat sunnah hajat. Oh iya, diarahkan ke sholat sunnah hajat. Teman-teman, semua ibadah itu pada prakteknya adalah baik, gitu kan ya. Jadi ketika kita memang mengarahkan ke sana, kita sudah kayak udah mantap banget, terus dilanjutkan ke tahapan itu, sholat sunnah hajat, itu justru jauh lebih baik lagi, kayak gitu ya. Jadi mendawamkan ibadah sunnah dari apa yang kemudian kita merasakan mendapat keteguhan di situ, itu udah sangat luar biasa, kayak gitu ya. Jadi itu justru apa yang disampaikan oleh Mas Yoga adalah sebuah penegasan yang sangat luar biasa kayak gitu. Itu keren banget itu kan ya. Jadi A juga sangat merekomendasikan. Udah yang mantep banget, cuma tinggal nunggu hari H, terus kita kuatkan dengan sholat sunnah hajat, luar biasa. Tapi itu tadi ya, insya Allah ibadah kita itu tujuannya untuk mempersoleh kita kayak gitu. Kalau nanti ternyata udah sholat hajat dan sebagainya masih ada kendala, maka jangan sampai itu semuanya membuat kita putus asa dari rahmat Allah yang sangat luar biasa kayak gitu. Tapi insya Allah ya orang-orang soleh mah akan selalu Allah mudahkan dalam kehidupannya. Amin. Itu terima kasih. Dan sebagai penutup barangkali dari AA mohon maaf kalau dalam penyampaian kita di malam hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan
yang mungkin menyakiti hati teman-teman. Tidak ada maksud sama sekali dari AA untuk menyampaikan yang demikian. Keterbatasan sudah pasti karena keilmuan yang AA miliki yang selalu penuh dengan kekurangan, sementara yang benar datangnya dari Allah dan kesempurnaan milik Allah saja. Tapi intinya semoga Allah menjadikan pertemuan kita pada malam hari ini sebagai ilmu dan ladang amal kita ke depannya. Amin. Selanjutnya kembalikan lagi kepada MC kita, moderator kita. Gimana, Bang? Masya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Kakak Didi. Dan terima Ya, kasih banyak teman-teman yang sudah selalu istiqomah belajar pranikah di Upgrade Official. Dan saya Fimal Fitri Amalia, marilah kita sama-sama tutup kelas kita biar lebih berkah dengan baca hamdalah. alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjuti dengan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa Ya, bihamdika asyhadu an la ilaha ya mohon illa pamit ya semuanya, juga makasih banget semuanya ya. Terima kasih Assalamualaikum. banyak Kak. Terima kasih banyak teman-teman. Disilahkan.